Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yaitu Glory Red akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bisnis model Canvas yang telah kami buat. Sebelumnya kelompok kami akan yel-yel terlebih dahulu. Glory Red. Jaya. Selanjutnya anggota kelompok kami ada saya sendiri yaitu Muhammad Syaidan Fauzi dengan NIM 1020624300009. Dengan saya Davista Nangregian Lama dengan NIM 1020624074. Saya Muhammad Rafli Firmanenda 10206242400143. Perkenalkan, saya Muhammad Ghazali dengan NIM 10206240101. Dan terakhir itu saya Novado Rahman dengan NIM 102062400133. Baik, yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Apa sih itu Glory Red? Glory Red sendiri adalah solusi berbasis teknologi yang dirancang untuk menjawab permasalahan gangguan tidur yang semakin umum terjadi di kalangan masyarakat modern. Nah, aplikasi ini menggabungkan teknologi AI dengan wearable device seperti smartwatch. Nah, tujuan dari Glory Red sendiri adalah mendeteksi dan menganalisis pola tidur pengguna secara otomatis, lalu memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan data kebiasaan tidur, lalu menawarkan fitur edukasi kesehatan tidur secara berkelanjutan, lalu yang terakhir adalah memberikan notifikasi dan reminder yang membantu pengguna menjaga pola tidur sehat. Selanjutnya. Nah, di sini terdapat lingkaran-lingkaran. Yang pertama ada desirability, yaitu apakah ada kebutuhan atau keinginan terhadap produk ini. Nah, adapun yang berkebutuhan adalah mahasiswa dan pekerja dengan gangguan tidur, lalu orang dengan gaya hidup sibuk atau penuh stres. Lalu yang kedua ada teknologi feasibility, yaitu apakah teknologi ini layak untuk dibuat atau diintegrasikan. Nah, teknologi ini integrasi dengan perangkat wearable, algoritma AI untuk analisis pola tidur, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, lalu menggunakan data pengguna dengan izin. Lalu yang ketiga ada bisnis viability, apakah ini layak secara bisnis, dapat menghasilkan keuntungan. Nah, bisnis kita ini memiliki beberapa hal yang dapat menguntungkan, yaitu model langganan premium dengan minimal dan menjual data anonim untuk penelitian, lalu ada kerjasama dengan klinik perusahaan kesehatan, lalu ada promosi melalui media sosial dan kreator, lalu yang terakhir ada toko aplikasi. Selanjutnya. Selanjutnya ada desirability. Desirability adalah mengukur seberapa besar produk atau layanan diinginkan oleh pelanggan berdasarkan kebutuhan atau masalah yang ingin diselesaikan. Yang pertama ada customer segment. Customer segment adalah mengidentifikasi kelompok pelanggan yang berbeda yang akan menggunakan produk atau layanan berdasarkan kebutuhan atau karakteristik yang berbeda. Customer segment dari yang ide bisnis yang kami buat, pertama ada mahasiswa dan pekerja profesional yang sering lembur atau mengalami stres dan kurang tidur. Menjadi target utama karena mereka rentan mengalami gangguan tidur. Yang kedua ada individu dengan gaya hidup sibuk seperti orang tua muda atau eksekutif yang sulit menjaga jadwal tidur tetap. Yang ketiga ada pengguna wearable device yang sudah terbiasa memantau aktivitas fisik dan terbuka terhadap memanfaatkan data pribadi untuk perbaikan gaya hidup. Yang keempat, ada masyarakat yang semakin sadar pentingnya tidur untuk kesehatan jangka panjang dan ingin solusi yang modern dan efisien. Selanjutnya ada value proposisi. Value proposisi adalah menjelaskan manfaat utama yang ditawarkan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan membedakan dari kompetitor. Yang pertama ada aplikasi berbasis AI
Ini menyediakan analisis mendalam terhadap solusi praktis. Yang kedua adalah memberikan rekomendasi personal bukan generik karena berdasarkan pada data pengguna. Yang ketiga, integrasi dengan wearable device membuat prosesnya otomatis dan minim intervensi manual. Yang keempat, lebih ekonomis dan praktis daripada konsultasi langsung ke dokter atau ahli tidur. Selanjutnya memiliki misi untuk mengubah kebiasaan tidur menjadi lebih sehat sehingga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Next. Selanjutnya ada customer relation. Memastikan customer segment bisa membeli lagi dan mengajak customer lain. Yang pertama, personal assistant via in-app chatbot menggunakan chatbot interaktif di dalam aplikasi untuk menjawab pertanyaan pengguna dan memberikan arahan. Yang kedua, edukasi berkelanjutan melalui notifikasi dan artikel kesehatan, menyediakan artikel kesehatan dan tips tidur yang dikirim secara berkala dalam bentuk notifikasi. Yang ketiga, feedback sistem untuk merekomendasikan lebih akurat, memiliki sistem feedback yang memungkinkan pengguna memberitahu apakah rekomendasi berhasil atau tidak, dan AI akan belajar dari itu untuk meningkatkan personalisasi. Selanjutnya ada channel. Channel adalah memastikan customer segmentnya bisa kita jangkau. Yang pertama ada aplikasi mobile, iOS dan Android. Aplikasi mobile yang bisa diunduh di App Store dan Google Play sebagai platform utama interaksi pengguna. Yang kedua, promosi melalui media sosial, promosi dan edukasi media sosial melalui Instagram, TikTok, dan Twitter yang banyak diakses warga target pasar. Selanjutnya, website resmi dan blog edukatif pasar. Website dan blog resmi yang menyajikan konten edukatif dan memperkuat branding. Selanjutnya, webinar tentang kesehatan tidur, kolaborasi webinar dengan pakar tidur atau influencer kesehatan untuk membangun kredibilitas dan menarik pengguna baru. Next. Lanjut ke visibility atau kelayakan, menilai apakah suatu proyek atau ide dapat berhasil dengan mempertimbangkan aspek teknis, finansial, dan operasional. Yang pertama kita ada kayak aktivitas kunci, kegiatan utama yang harus dilakukan untuk menjalankan bisnis dan mencapai tujuan seperti produksi atau pemasaran. Yang pertama ada pengembangan dan pemeliharaan teknologi AI dan aplikasi, termasuk update fitur. Yang kedua ada pengumpulan data dan analisis data pola tidur untuk memahami tren dan memberikan insight personal. Yang ketiga ada riset dan validasi medis bekerja sama dengan ahli untuk memastikan saran yang diberikan aman dan bermanfaat. Yang keempat ada interagasi data dari berbagai jenis wearable device agar bisa kompatibel dengan produk populer. Yang terakhir ada layanan pelanggan yang technical support untuk mendukung pengalaman pengguna. Lanjut ke key resource. Sumber daya kunci penting yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas kunci seperti tenaga kerja, peralatan, atau dana. Yang pertama, ada tim teknis yang terdiri dari software engineer, AI developer, dan data scientist. Yang kedua, ada algoritma AI yang dapat menganalisis dan mempelajari pola tidur dari ratusan ribu pengguna. Yang ketiga, ada akses data pengguna dengan persetujuan privasi sebagai inti untuk merekomendasi yang presisi. Yang keempat, ada infrastruktur, platform mobile dan cloud untuk menyimpan dan memproses data. Yang terakhir ada konten edukatif dan materi promosi yang mendukung proses edukasi dan engagement. Lanjut ke visibility key partner. Mitra kunci, pihak atau organisasi lain yang bekerja sama dengan bisnis untuk membantu menjalankan aktivitas kunci seperti pemasok, distributor, atau mitra teknologi.
Yang pertama ada pengembangan teknologi wearable smartwatch seperti produsen smartwatch agar integrasi perangkat bisa berjalan lancar. Yang kedua ada dokter atau ahli tidur, konsultan, data, dan rekomendasi yang memberikan insight dan validasi terhadap pendekatan medis dan ilmiah dari aplikasi. Yang ketiga ada health content creator untuk promosi atau influencer yang membantu promosi dengan pendekatan storytelling. Yang keempat ada platform cloud untuk menyimpan data yang aman dan scalable. Yang kelima ada institusi kesehatan dan startup AI sebagai kolaborator dalam riset dan pengembangan lanjutan. Dan yang terakhir ada App Store, Google Play sebagai platform industri utama. Oke, lanjut ke viability, yang ini merupakan kelayakan sebuah produk atau layanan. Dan di sini saya membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah cost structure, yaitu struktur biaya, dan revenue streams di slide selanjutnya, yakni aliran pendapatan. Nah, sekarang mari kita bahas untuk cost strukturnya atau struktur biaya. Yang pertama, gaji tim pengembangan dan ahli kesehatan karena pengembangan AI dan validasi medis adalah proses yang kompleks. Dan juga yang untuk gaji tim pengembangan dan ahli kesehatan pasti memerlukan biaya yang cukup banyak. Lanjut yang kedua, server dan penyimpanan cloud karena data pengguna dalam jumlah besar harus disimpan dengan aman dan diakses cepat. Lanjut yang ketiga, integrasi dan lisensi dari pihak ketiga wearables termasuk kerjasama dengan produsen perangkat. Lanjut yang keempat, biaya marketing dan edukasi pasar termasuk kampanye digital, webinar, dan konten promosi. Yang kelima, biaya pengembangan dan update aplikasi termasuk update dan debugging. Lanjut. Nah, di sini untuk revenue streams-nya atau konteks atau aliran pendapatan. Yang pertama yaitu model langganan bulanan atau tahunan premium untuk fitur premium seperti laporan mendalam dan personalisasi lanjutan. Yang kedua, kerjasama dengan klinik atau perusahaan wellness untuk menawarkan program kesehatan berbasis aplikasi. Yang ketiga, iklan atau promosi produk terkait kesehatan berupa smartwatch seperti smartwatch, kasur, atau vitamin tidur. Yang keempat, penjualan data anonim untuk riset kesehatan dan pengembangan produk dengan persetujuan pengguna. Lanjut. Kenapa Glory Red layak dijalankan? Karena yang pertama, tingkat gangguan tidur yang meningkat, terutama di kalangan usia produktif dan para pelajar. Yang kedua, solusi digital lebih mudah diakses dan efisien, terutama saat masyarakat sudah terbiasa dengan aplikasi kesehatan. Yang ketiga, didukung oleh teknologi AI dan wearable yang terus berkembang. Yang keempat, modal bisnis berkelanjutan dan scalable dengan potensi ekspansi ke fitur lain seperti mental health, stres, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu yang kelima, fokus pada human centered design, yaitu membantu pengguna memperbaiki kualitas hidup mereka sehari-hari. Kayak berikut adalah bisnis modal kanvas Glory Red. Nah, yang pertama itu ada key partners, itu ada pengembangan teknologi wearable atau smartwatch. Yang berikutnya ada dokter atau ahli tidur, yaitu konsultan data dan rekomendasi. Berikutnya institusi kesehatan dan startup AI. Lanjutnya ada App Store atau Google Play atau App Store. Lanjutnya hot content creator untuk promosi. Yang terakhir yaitu ada platform cloud data untuk penyimpanan data. Selanjutnya ada key activities. Yang pertama ya di key activities itu ya ada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi AI. Yang kedua analisis data pola tidur pengguna. Yang ketiga riset dan validasi medis. Yang keempat integrasi dengan perangkat wearable. Yang kelima yaitu customer support.
Selanjutnya ada value propositions. Yang pertama itu ada solusi digital berbasis AI untuk menganalisis dan peningkatan kualitas tidur. Yang kedua yaitu ada rekomendasi personal berbasis data pengguna. Yang ketiga, integrasi mudah dengan wearable device. Yang keempat, akses lebih murah dan praktis dibanding konsultasi langsung. Nah, yang terakhir yang kelima, memperbaiki kebiasaan pola tidur dan kesehatan pengguna secara menyeluruh. Nah, selanjutnya itu customer relationships. Nah, yang pertama itu personal assistance via in-app chatbot. Nah, yang kedua itu edukasi berkelanjutan melalui notifikasi dan artikel kesehatan. Yang ketiga, feedback sistem untuk rekomendasi lebih akurat. Oke, selanjutnya customer segments. Yang pertama, mahasiswa dan pekerja yang mengalami gangguan tidur. Selanjutnya, individu dengan gaya hidup sibuk dan stres tinggi. Selanjutnya itu pengguna wearable device. Dan terakhir, masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan tidur. Selanjutnya itu ada key resources. Di key resources ini ada tim developer dan data scientist. Nah, selanjutnya ada algoritma AI untuk analisis pola tidur, ada akses ke data pengguna atau dengan persetujuan privasi. Selanjutnya ada platform aplikasi atau mobile app dan integrasi wearable. Nah, yang terakhir ada database konten edukatif. Selanjutnya yaitu channels. Aplikasi Nah, di channels ini ada aplikasi mobile atau iOS dan Android. Selanjutnya promosi melalui media sosial. Selanjutnya website resmi dan blog edukatif. Kolaborasi dengan penyedia wearable, webinar, dan webinar tentang kesehatan tidur. Nah, selanjutnya yaitu ada cost structure. Nah, di cost structure ini ada 5. Yang pertama, gaji tim pengembangan dan ahli kesehatan. Yang kedua, biaya pengembangan dan update aplikasi. Yang ketiga, server dan penyimpanan cloud. Yang keempat, biaya marketing dan edukasi pasar. Nah, yang terakhir, yang kelima itu integrasi dan lisensi dari pihak ketiga atau wearables. Nah, yang terakhir ada revenue streams. Di revenue streams ini ada 4, yaitu yang pertama model langganan bulanan atau tahunan premium. Yang kedua, penjualan data anonim untuk riset atau dengan izin pengguna. Yang ketiga, kerjasama dengan klinik atau perusahaan wellness. Nah, yang keempat, iklan atau promosi produk terkait kesehatan berupa smartwatch. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun salah tulisan dalam PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.